Sudahlah, Pak. Jangan kau pikirkan lagi temanmu yang hilang itu. Dia sudah tiada. Doakan saja, semoga dia damai di surga. Dan keluarganya berlapang dada. Apalagi yang kau harapkan dari negeri ini? Bukan saja dibuat untuk menindas rakyat miskin seperti kita. Jika kau terlalu dalam berharap, aku khawatir nantinya kau kurus kerontang. Aku masih utuh dan kata-kata belum binasa. Aku bukan artis pembuat berita, tapi aku memang selalu kabar buruk buat penguasa. Puisiku bukan puisi, tapi kata-kata gelap yang berkeringat dan berdesakan mencari jalan. Ia tak mati-mati meski bola mataku diganti. Ia tak mati-mati meski bercerai dengan rumah, ditusuk-tusuk sepi. Ia tak mati-mati. Telah kubayar yang dia minta, umur, tenaga, luka. Kata-kata itu selalu menagih padaku. Ia selalu berkata, kau masih hidup. Aku masih utuh dan kata-kata belum binasa. Untuk apa lagi, Pak, kau membaca puisinya? Ia telah tiada. Rakyat seperti kita hanya bisa berharap. Meski harapan itu semu. Penguasa selalu suka membuai. Rakyat hanya menjadi gimmick belaka. Tapi kita masih lebih terhormat, tidak mencuri dan rakus seperti mereka. Semakin tinggi ilmu mereka, justru semakin legam pula hatinya. Di bawah selimut kedamaian palsu. Apa gunanya ilmu kalau hanya untuk menghibur? Apa guna baca buku kalau mulut kau bungkam melulu? Di mana-mana moncong senjata berdiri gagah, kong kali kong dengan kaum cukong. Di desa-desa rakyat dipaksa menjual tanah, tapi dengan harga murah. Apa guna baca buku kalau mulut kau bungkam melulu? Ketika menjelang pemilu saja, mereka seolah memperbolehkan rakyat jelata. Janji-janji penuntasan kasus-kasus kemanusiaan, bersedekah, dan sok peduli. Kekuasaan adalah Tuhan bagi mereka. Segala ritual dan persembahan mereka lakukan untuk menyembahnya.
Hari itu aku akan bersiul-siul. Pada hari coblosan nanti, aku akan masuk ke dapur. Akan kujumlah gelas dan sendok. Apakah jumlahnya bertambah setelah pemilu bubar? Pemilu, oh pilu, pilu. Bila hari coblosan tiba nanti, aku tak akan pergi kemana-mana. Aku ingin di rumah saja mengisi jambangan atau menanak nasi. Pemilu, oh pilu, pilu. Nanti akan kuceritakan kepadamu. Apakah jadi penuh karung beras, minyak tanah, gula, atau bumbu masak? Setelah suaramu dihitung dan pesta demokrasi dinyatakan selesai, nanti akan kuceritakan kepadamu. Pemilu, oh pilu, pilu. Bila tiba harinya, hari coblosan, aku tak akan ikutan berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara. Aku tidak akan datang. Aku tidak akan menyerahkan suaraku. Aku tidak akan ikutan masuk ke kotak suara itu. Pemilu, oh pilu. Aku akan bersiul-siul memproklamasikan kemerdekaanku. Aku akan mandi dan bernyanyi sekeras-kerasnya. Pemilu, oh pilu. Hari itu aku akan mengibarkan hakku. Tinggi, tinggi. Akan kurayakan dengan nasi hangat, sambal bawang dan ikan asin. Pemilu, oh pilu, pilu. Sambal bawang dan ikan asin. Sudahlah Pak, sudahlah Bu. Tidak di rumah, tidak di sawah. Kalian selalu berdebat saja. Aku melihat anak-anak di bawah kolong jembatan mengais sesuap nasi. Aku melihat tua-tua renta mengais tanpa penghidupan menjadi gelandangan di trotoar jalan. Boya kalian itu bersyukur. Kalian masih punya sawah. Kalian masih punya rumah. Kalian pun juga masih bisa menyekolahkanku. Aku teringat cerita Bapak tentang Munir, tentang Wiji Tukul, dan teman-temannya. Memang itu duka masa lalu. Tapi kita harus berjuang untuk melanjutkan perjuangannya. Sajak sebatang lisong, menghisap sebatang lisong melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 32 cukong mengangkang berak di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. 8 juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa danau persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya. Menghisap udara yang disemprot deodoran. Aku melihat sarjana-sarjana menganggur, berpeluh di jalan raya. Aku melihat wanita bunting antri uang pensiun, dan di langit para teknokrat berkata bahwa bangsa kita adalah malas.
bahwa bangsa mesti dibangun, mesti di-upgrade disesuaikan dengan teknologi yang diimpor. Gunung-gunung menjulang, langit pesta warna di dalam senja kala, dan aku melihat protes-protes yang terpendam, terhimpit di bawah tilam. Aku bertanya, tapi pertanyaanku membentur jidat penyair-penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan. Sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya, dan 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termangu di kaki Dewi Kesenian. Bunga-bunga bangsa tahun depan berkunang-kunang pandang matanya di bawah iklan berlampu neon. Berjuta-juta harapan ibu dan bapak menjadi gemalau suara yang kacau, menjadi karang di bawah muka samudra. Kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat hanya boleh memberi metode, tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala, dan menghayati persoalan yang nyata. Inilah sajakku, pamflet masa darurat. Apakah artinya kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apakah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? Sudahlah Pak, sudahlah Bu, mari kita pulang. Sudah maghrib. Suaraku tak bisa berhenti bergema di semesta raya, suaraku membara. Walau kau terus saja coba membungkamnya, namun suaraku takkan pernah bisa kau redam. Oh, tak bisa kau redam.